Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الرسول الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، وإن شاء الله تعالى من العاملين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الآية. والله أعلم ورسوله بمراده بذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربي. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ungkapan kalimat syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Segala puji kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Segala puja kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki sifat Maha Penyayang, yang sayangnya tidak akan pernah terbilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat, wabil khusus untuk pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk semua yang hadir, mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang hakiki, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita berusaha menjalankan segala perintahnya semaksimal mungkin, pun kita berusaha meninggalkan segala apa yang dilarangnya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan wasilah ketakwaan yang kita jalankan, Allah berkenan memasukkan kita, menggolongkan kita ke dalam maqamul muttaqin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sama kita yakin banyak keuntungan dari nilai-nilai ketakwaan yang kita jalankan ke hadratillah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah SWT, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu, maka pasti Allah akan jadikan untuk orang tersebut makhraja, solusi dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita, anugerahkan kita rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Setiap orang boleh merayakan Lebaran dengan berbagai macam aneka pakaian, perhiasan dan makanan yang serba wah. Namun tidak setiap orang, tidak semua orang bisa merasakan syahdunya, indahnya hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri hanya diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwanya pada hari ini bertambah dari hari sebelumnya. Dalam maqalah dikatakan, laisal id liman labisal jadid. Tidaklah hari raya tersebut, tidaklah hari raya Idul Fitri bisa dirasakan syahdunya untuk mereka orang-orang yang berbaju baru, walakinal id liman ta'atuhu tajid. Melainkan hari raya Idul Fitri hanya bisa dirasakan syahdu dan indahnya buat mereka orang-orang yang bertambah hari ini ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali Allah tambahkan ketakwaan di dalam diri kita untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa yang bakal merasakan indah dan syahdunya hari raya Idul Fitri? Jawabannya, merekalah orang-orang yang mampu memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ritualitas ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, baik ibadah yang vertikal hablum min Allah ataupun ibadah yang sifatnya horizontal, yaitu ibadah sosial sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa, zakat, salat, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Mereka yang mampu memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan ritualitas ibadah semacam itu, insyaallah taala pada hari ini bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Yang inti daripada puasa tersebut tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Apa hikmah terbesarnya? La'allakum tattaqun. Pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat kita, puasa yang bagaimanakah yang mampu membentuk figur-figur manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ada 3 tingkatan. Bahkan tingkatan umum, puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam satu hadis beliau Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal athaf. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari apa yang dia laksanakan puasa tersebut kecuali hanya sebatas lapar dan haus. Oleh karena itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali, beliau membagi tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Dalam kitab tersebut dijelaskan, i'lam
ketahuilah anna shauma salasu darajatin. Sesungguhnya puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama shaumul umum, yaitu puasanya kebanyakan orang. Kemudian wasaumul khusus, yang kedua puasanya orang khusus, dan yang paling tertinggi tingkatannya shaumul khusus, yaitu puasanya orang khusus di atas khusus. Bagaimana definisi daripada ketiga tingkatan tersebut? Yang pertama, fa'amma shaumul umum, adapun puasanya orang kebanyakan orang, puasanya orang umum, fa shaumul batni wal farji, puasanya orang-orang yang hanya sebatas menahan perut dan kemaluannya daripada kebutuhan perut dan kemaluannya. Sementara lisannya dia tidak jaga, matanya dia tidak jaga, telinganya dia tidak jaga, tangannya dia tidak jaga, kakinya tidak dia jaga, dan yang seluruh anggota tubuh zahirnya dia tidak tahan daripada perbuatan maksiat. Puasa yang semacam ini jangankan menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala pun tidak bakal disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari puasa yang golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang khusus. Bagaimana definisi puasanya orang khusus? Orang khusus, fa'amma shaumul khusus, adapun puasanya orang khusus adalah fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisan. Di samping perut dan kemaluannya dia berpuasa, ditambah dia tahan daripada penglihatannya, pendengarannya, lisannya, wal yadi wal rijli, tangan dan kakinya, wasairil jawahir, dan seluruh anggota zahirnya, anil asam, daripada perbuatan maksiat. Dia tahan lisannya dari perkataan-perkataan yang haram. Dia tahan telinganya dari mendengarkan perkataan kalimat-kalimat yang haram. Dia tahan pandangannya dari melihat hal-hal yang haram. Dia tahan tangan dan kakinya serta seluruh anggota tubuh zahirnya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Puasa yang semacam ini insya Allah Ta'ala sedikit banyak bakal menambahkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya puasa yang kita laksanakan sebulan penuh di bulan suci Ramadan minimal mencapai tingkatan yang kedua. Dan yang terakhir, fa'amma shaumul khusus, puasanya orang khusus. Bagaimana puasanya orang khusus di atas khusus? Fasaumul qalbi, mereka bukan hanya anggota zahir yang berpuasa, tapi juga hatinya berpuasa. Dari apa? Anil hadmi dan niyah, daripada hal-hal yang menghinakan dirinya seperti sombong, riya, takabur, suujon dan lain sebagainya. Dia tahan hatinya untuk tidak sombong, untuk tidak riya, untuk tidak takabur, untuk tidak suujon kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afkari dunyawiyah, kemudian dia tahan hatinya daripada memikirkan hal-hal dunia. Wa kafahu amma subhanahu azza wa jalla bil kulliyah. Pendek kata, puasanya tingkatan yang tertinggi ini dia puasakan hati dia daripada memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahsilul fitru ihajas saum, maka walhasil puasa tingkatan yang ketiga ini akan menjadi batal dengan sebab bil fikri bima sallallahu azza wa jalla wal yaumil akhir, dengan sebab terlintas di dalam hatinya pemikiran selain Allah dan selain hari akhir. Minimal dari 3 tingkatan puasa, kita berharap puasa yang kita laksanakan
mencapai tingkatan yang kedua, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan pada hari ini dan kebahagiaan ketika kelak di akhirat dengan izin Allah melihat indahnya zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan, "Lisa'imi farhatani," bagi orang yang berpuasa Allah sediakan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa dan beridul fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan yang kedua kebahagiaan ketika kita bisa menyaksikan indahnya zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa spiritual untuk kita ke depan untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibis syafa'ah yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal hadiruna wal hadiratil kiram, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa insyaallah ta'ala. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in wa alaina ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, amin, wal muslimin wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin. Allahumma sallimna وسلم أهلنا وسلم جيراننا وسلم قريتنا حاجة قرية جبور وسلم مدينتنا حاجة مدينة جاكرتا وسلم بلادنا حاجة خاصة بلاد الإندونيسية وسلم بلدان المسلمين أجمعين عامة من البلايات ومن الآفات ومن المحن ومن الآفات ومن الوباء يا الله ومن الكورونا يا الله يا محيمن يا سلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين، اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين، اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا من القرآن الكريم وجميع عبادتنا وتمن تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
يحييكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. اللهم أعطك لك من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam.